Univet kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas, jadi akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet itu mendapatkan akreditasi A untuk seluruh lembaga. Insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak Ibu dosen, pembimbing dan penguji, di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah seminar pendidikan profesi guru PPG Prajabatan Gelombang 2 Univet Bantara. Perkenalkan, nama saya Azam Nasruddin, Sarjana Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, nomor induk mahasiswa 232351405, dan dengan dosen pembimbing Ibu Aldila Fitri Nur Mainawati, Magister Pendidikan. Ya, pertama kita pada pengertian apa itu guru. Guru sendiri dari pengertiannya adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru merupakan ujung tombak pendidikan yang bertanggung jawab pada kualitas generasi penerus bangsa. Dapat dikatakan, guru menjadi kunci penting keberhasilan pendidikan. Salah satu karakter yang perlu dimiliki seorang guru untuk memenuhi tuntutan sebagai guru profesional adalah reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mau melihat dirinya sendiri, melakukan refleksi dan introspeksi diri, khususnya terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu seminar PPG itu sendiri adalah mata kuliah yang memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil belajar selama mengikuti PPG. Melalui seminar pendidikan profesi guru, mahasiswa diajarkan bagaimana melakukan refleksi pembelajaran sehingga mereka dapat mencerna proses belajar mereka secara kritis dengan mengaitkan seluruh proses pembelajaran untuk mencapai pemahaman berbasis data, serta memahami kekurangan dan kelebihan mereka dalam proses belajar dan cara menindaklanjutinya untuk peningkatan berkelanjutan. Dari seminar PPG sendiri ini, saya mendapatkan banyak pengalaman karena saya merefleksikan dari berbagai mata kuliah pendidikan profesi guru prajabatan yang telah saya dapatkan dari semester 1 dan semester 2. Kemudian artefak pembelajaran sendiri secara garis besarnya. Yang pertama, artefak pembelajaran terkait pengembangan diri. Kemudian artefak pembelajaran terkait perkuliahan. Selanjutnya, artefak pembelajaran terkait praktik lapangan. Kemudian dari seminar pendidikan profesi guru sendiri juga merefleksi beberapa mata kuliah. Mata kuliah tersebut diantaranya di semester 1 terdapat mata kuliah inti, yaitu ada filosofi pendidikan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya,
prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1, kemudian praktek pengalaman lapangan 1. Lalu pada mata kuliah selektif, terdapat perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Selanjutnya pada mata kuliah elektif, terdapat pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut di mata kuliah semester 2, pendidikan profesi guru prajabatan di Prodi Bimbingan dan Konseling. Di mata kuliah inti, terdapat pembelajaran sosial emosional, proyek kepemimpinan, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2, serta PPL 2. Lalu pada mata kuliah selektif, terdapat pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Semua mata kuliah yang ada di pendidikan profesi guru ini, sebagian tidak saya dapatkan pada jenjang pendidikan S1. Dan saya mendapatkan mata kuliah ini ketika saya menempuh pendidikan profesi guru prajabatan yang memberikan saya wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Seperti filosofi pendidikan, pemahaman peserta didik, kemudian prinsip pengajaran dan asesmen. Kalau di S1 itu yang saya dapat seperti manajemen BK, tapi pada mata kuliah ini lebih spesifik. Kemudian kalau di S1 dari perspektif sosiokultural sendiri itu yang saya dapatkan adalah seperti konseling lintas budaya, tapi dalam ini perspektif sosiokultural lebih spesifik dan lebih luas. Pada mata kuliah elektif, saya tidak mendapatkan pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan saya dapatkan di pendidikan profesi guru. Lalu pada S1 saya tidak mendapatkan materi yang lebih spesifik mengenai pembelajaran sosial emosional. Tapi setelah saya mengikuti PPG, saya lebih spesifik untuk mengetahui dan lebih luas dalam topik materi pembelajaran sosial emosional. Lanjut di paradigma makna guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam bahasa Jawa, istilah tersebut guru yaitu digugu dan ditiru. Maksudnya yaitu bagaimana interaksi guru dan siswa bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, akan tetapi juga membentuk karakter dan sikap hidup yang baik. Guru juga seringkali dianggap sebagai agen perubahan positif dalam kehidupan siswa mereka. Guru yang berkualitas dapat membantu membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan akademis, intelektual, serta karakter siswa. Maka itu, dari guru-guru yang hebat, terlahirlah generasi-generasi bangsa yang hebat. Lalu pada best practice, saya mengambil PPL 2. Kenapa PL 2 saya pilih? Alasannya adalah saya memilih mata kuliah tersebut karena pada saya PPL saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Saya di S1 pernah melaksanakan PPL, tapi ketika saya mengikuti PPG, saya lebih mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam dunia pendidikan. Dalam pelaksanaan PPL 2, saya belajar melaksanakan praktik pelayanan dasar yang meliputi bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, serta layanan responsif, yaitu konseling kelompok dan konseling individu. Dan ketika sewaktu PPL saya juga melaksanakan perencanaan karir atau individu, dan kemudian juga melaksanakan dugaan sistem guna mendukung tercapainya tujuan sekolah itu sendiri. Lalu di PPL sendiri terdapat 2 topik,
Yang topik pertama itu mengenai praktik layanan dasar, dan kemudian yang kedua itu praktik layanan responsif. Praktik layanan dasar di sini terdapat seperti yaitu bimbingan kelompok dan bimbingan klasikal, di mana mahasiswa diminta untuk mempraktikkan dan membuat video dalam bimbingan kelompok dan bimbingan klasikal. Kemudian pada praktik layanan responsif, mahasiswa juga diminta untuk membuat video layanan konseling individu dan layanan konseling kelompok. Dalam PPL 2 ini, mahasiswa juga belajar mengenai teknik-teknik konseling yang dipraktekkan. Dari S1 yang mungkin kurang paham, dan dengan mengikuti PPG ini, mahasiswa menjadi lebih paham dan lebih luas dalam memahami teknik-teknik konseling yang dipraktekkan dalam mengikuti PPL 2 pada program pendidikan profesi guru prajabatan. Topik 1 yang mengenai praktik layanan dasar. Pengetahuan tentang praktik layanan dasar yang sudah diperoleh pada PPA 2, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2, dengan pemahaman pada 1 konsep bimbingan perkembangan, kemudian topik-topik layanan dasar, selanjutnya metode-metode bimbingan klasikal, kemudian metode-metode bimbingan kelompok, serta 5, strategi kolaborasi dalam layanan dasar. Pemahaman tersebut menjadi dasar kegiatan praktik dalam PPL 2 saya. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu seperti mahasiswa diminta untuk melaksanakan asesmen kebutuhan peserta didik, yaitu mahasiswa membuat angket melalui Google Form yang disebarkan melalui link. Kemudian mahasiswa juga mempraktekkan layanan bimbingan klasikal. Selanjutnya, mahasiswa juga mempraktekkan layanan bimbingan kelompok, kemudian menyusun laporan bimbingan klasikal secara naratif, dan menyusun laporan layanan bimbingan kelompok secara naratif juga. Pada PPL 2 ini, mahasiswa lebih aktif, karena pada PPL 2 ini mahasiswa diminta untuk praktek daripada di PPL semester 1. Karena pada PPL semester 1, mahasiswa hanya diminta untuk melakukan observasi, yang mana pada waktu semester 1, mahasiswa tidak sepenuhnya akan memahami kalau tidak melaksanakan praktek secara langsung. Dan pada topik 2, praktik layanan individu atau layanan responsif, yaitu membahas mengenai pengetahuan tentang konsep layanan responsif yang sudah diperoleh pada prinsip pengajaran asesmen dan yang efektif semester 2, mencakup pertama yaitu memahami implementasi teori-teori konseling dalam layanan konseling individu dan kelompok. Selanjutnya membuat perencanaan layanan konseling individu dan kelompok atau rencana pelaksanaan layanan. Kemudian mengimplementasikan layanan konseling individu serta kelompok. Kemudian tak lupa membuat laporan dan video dan diupload melalui YouTube dan disertakan melalui link. Pemahaman tersebut menjadi dasar kegiatan praktik dalam PPL 2, dan kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu yang pertama, mahasiswa praktik konseling individu, kemudian layanan konseling kelompok. Di sini mahasiswa mungkin juga akan mengalami kesulitan karena mahasiswa juga baru praktik, yaitu tentang mengenai teori-teori teknik konseling. Dan mungkin di situ mahasiswa juga banyak kekurangan. Tapi dari kekurangan-kekurangan itu akan dijadikan pengalaman untuk bekal menjadi guru nanti. Setelah itu, mahasiswa diminta untuk menyusun laporan hasil konseling individu
yang disertakan video, lalu menyusun laporan hasil konseling kelompok yang juga disertakan video juga. Pada artefak pembelajaran ini, saya mengambil bimbingan kelompok. Kenapa bimbingan kelompok? Karena saya rasa bimbingan kelompok pada layanan bimbingan dan konseling di sekolah mungkin lebih ke bimbingan klasikal, dan bimbingan kelompok sendiri itu jarang terlaksana. Karena yang terlaksana lebih ke bimbingan klasikal dan perencanaan karir. Oleh karena itu, saya memakai bimbingan kelompok karena memungkinkan mereka untuk saling bertukar pengalaman dan pendapat-pendapat yang lebih spesifik dan lebih tenang. Bimbingan kelompok dipilih sebagai artefak pembelajaran karena mendorong kolaborasi dan interaksi di antara siswa, memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Lingkungan kelompok juga menyediakan dukungan emosional, membuat siswa merasa lebih nyaman, mengungkapkan tantangan yang dihadapi, diversitas, perspektif dari setiap anggota memperkaya proses belajar, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, bimbingan kelompok membantu mengembangkan keterampilan penting seperti kepemimpinan dan pemecahan masalah, sekaligus meningkatkan motivasi belajar melalui elemen kompetisi dan dukungan. Dengan demikian, bimbingan kelompok menjadi metode yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena dari bimbingan kelompok, siswa lebih spesifik untuk pemahaman dan pengembangan dirinya sesuai kebutuhan mereka. Kalau secara klasikal, tidak sepenuhnya siswa memiliki kebutuhan yang sama. Akan tetapi, siswa yang tidak memiliki kebutuhan yang sama tersebut dapat menjadi wawasan dan pengembangan dirinya. Lalu, saya lanjut ke desain inovasi. Ya. Desain inovasi ini berasal dari best practice yang saya pilih, yaitu pada mata kuliah PPL 2 yang mengambil artefak pembelajaran mengenai layanan bimbingan kelompok. Desain inovasi yang ingin saya kembangkan adalah mengenai media pembelajaran atau alat permainan edukatif atau APE. APE sendiri saya terinspirasi dari permainan monopoli dan ular tangga. Alat permainan edukatif yaitu sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif, pendidikan, dan mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik. Jenis alat permainan tersebut dapat berupa puzzle, hearts, kartu, atau jenis permainan lainnya yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kreativitas, melatih kepercayaan diri, atau memiliki nilai edukatif lainnya. Alat permainan edukasi dalam desain inovasi sendiri, saya mengambil ladder to order tadi yang saya katakan bahwa saya terinspirasi dari permainan monopoli dan ular tangga yang saya kembangkan, atau mungkin saya gabungkan yang saya kembangkan jadi ladder truth order. Dimana kalau ular tangga itu permainannya adalah naik dan turun seperti tangga. Lalu pada monopoli itu terdapat kartu. Di setiap pemberhentian di monopoli ada perintah. Maka itu saya kembangkan menjadi ladder truth order, yaitu di mana dadu dilempar dan bidik berhenti sesuai angka yang terdapat di dadu itu, dan
melakukan perintah dari setiap nomor di mana bidak atau pion itu berhenti sesuai dengan angka dadu yang keluar. Atau bisa dijelaskan dengan ini, APE yang atau bisa disebut media ajar yang saya gunakan adalah permainan ladder truth order yang terinspirasi dari ular tangga dan monopoli yang kemudian saya kembangkan menjadi permainan ladder truth order sebagai media ajar. Ya, ladder truth order sendiri merupakan permainan papan di mana pemain melempar dadu secara bergiliran untuk memindahkan bidak mereka sesuai jumlah titik yang terdapat pada dadu. Bidak-bidak tersebut yang berhenti sesuai hitungan pada jumlah titik di dadu, mengikuti perintah yang terdapat pada papan di mana bidak berhenti. Ya, itulah permainan dari ladder truth order yang saya kembangkan dari inspirasi dari monopoli dan ular tangga. Lalu tujuan dari permainan itu sendiri adalah yaitu bagaimana menciptakan layanan bimbingan konseling yang inovatif dan menyenangkan, bahwa menghapus pandangan bahwa guru BK itu polisi sekolah itu adalah sesuatu yang salah. Kemudian menumbuhkan motivasi belajar bagi peserta didik, yaitu mengajak peserta didik untuk lebih semangat belajar dan belajar yang menyenangkan. Karena dengan belajar menyenangkan, peserta didik akan merasa gembira dan merasa belajar itu tidak membuatnya jenuh. Kemudian memudahkan peserta didik dalam memahami informasi yang disampaikan oleh guru. Karena dengan metode hanya dengan metode ceramah atau yang lainnya, mungkin siswa akan jenuh dengan metode tersebut. Oleh sebab itu, agar penyampaian informasi itu dapat diterima oleh peserta didik, seorang guru harus mempunyai metode atau media yang dapat menarik simpati peserta didik untuk memperhatikan dan merefleksikan. Lalu, proses pemberi layanan lebih bervariasi sehingga peserta didik tidak mudah bosan. Karena kalau peserta didik hanya dengan satu metode saja, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya peserta didik akan bosan. Oleh sebab itu, guru harus sering berinovasi untuk menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didiknya. Itu contohnya dengan melalui media ajar atau alat permainan yang edukatif. Lalu ini sendiri adalah tampak atau gambar dari papan ladder truth order sendiri, yaitu terdapat star dan nomor 1 sampai 15. Ya, di sini 15 adalah finish. Ya. Dan panah ke bawah adalah tanda panah yang jatuh, seperti permainan ular tangga. Ketika menjumpai ular, maka dia akan jatuh ke bawah. Dan setiap nomor ada perintah seperti monopoli. Ya. Karena ini saya kembangkan terinspirasi dari permainan monopoli dan permainan ular tangga. Ya. Lalu karena untuk melatih keterampilan dan pengetahuan peserta didik, saya buatkan kartu truth order untuk menjawab dan melaksanakan tantangan dari kartu tersebut. Kemudian di sini juga terdapat tata cara penggunaannya. Yang pertama itu dari perlengkapan sendiri sebelum memainkan. Itu ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan sebelum bermain ladder truth order, yaitu terdapat papan permainan ladder tentunya yang terdapat dari 16 bidak, kemudian 1 buah dadu, kemudian 10 kartu truth berisi pertanyaan mengenai ketergantungan media sosial Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain sesuai dengan RPL, dan tentunya itu sesuai dengan AKPD itu sendiri.
Lalu 10 kartu DARE berisi pernyataan mengenai ketergantungan media sosial juga, yaitu pada Instagram, Facebook, TikTok, dan sosial media lainnya yang harus dilakukan atau diperhatikan secara langsung. Selanjutnya terdapat pion atau bidak untuk menjalankan permainan tentunya. Lalu pada persiapannya, setelah perlengkapan siap, ada beberapa persiapan sebelum bermain ladder truth or dare, antara lain ya, pilih terlebih dahulu pemain yang akan memainkan ladder truth or dare ya, minimal 5 orang dan maksimal 8 orang. Kemudian letakkan kartu truth or dare di sebelah papan ladder. Pilih pemain yang akan bermain pertama, kedua, dan seterusnya dengan cara home pimpa atau sejenisnya. Selanjutnya permainan siap dimulai. Kemudian pada tata cara penggunaan, cara bermain, itu pada cara bermainnya ya. Setelah melakukan persiapan, adapun cara memainkan ladder truth or dare, yaitu permainan dimulai dengan melempar 1 dadu oleh pemain pertama. Kemudian permainan dimulai dari petak start. Jadi hitungan 1 adalah petak start ke angka 1, itu dihitung 1. Jika pemain mendapatkan jumlah dadu dengan angka 6, maka mendapatkan kesempatan melempar dadu sekali lagi. Setiap pemain mengikuti perintah nomor dari setiap ladder atau tangga ya. Jika pemain berhenti pada ladder dengan perintah angka truth, maka dia harus mengambil kartu truth yang berada di sebelah papan ular tangga dan menjawab pertanyaan di dalamnya. Oke, selanjutnya, jika pemain berhenti pada ladder dengan perintah angka dare, maka dia harus mengambil kartu dare yang berada di samping papan dan menjawab tantangan di dalamnya. Permainan dilanjutkan secara bergiliran dari permainan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pemenang permainan adalah pemain yang pertama kali sampai garis finish. Pemain yang kalah adalah pemain yang terakhir sampai garis finish. Selanjutnya, pada perintah setiap nomor ya, yaitu permainan dimulai dari start dan hitungan 1 dimulai dari angka 1 setelah start. Kemudian ikuti perintah sesuai perintah nomor setiap tidak berhenti di ladder. Perintah tersebut sebagai berikut ya. Yaitu sesuai perintah nomor ya. Di nomor 2 perintah mengambil kartu truth. Kemudian di angka 3 pemain dapat melanjutkan permainan, 4 pemain. Oke, di sini adalah ketika di angka 1 pemain mengambil kartu truth ya. Kemudian pemain dapat melanjutkan permainan di angka 2, dan di angka 3 pemain dapat mengambil kartu truth. Di angka 4 pemain mengambil kartu dare, dan di angka 5 sesuai petunjuk ada panahnya pemain jatuh dan mengulang dari awal. Ketika mengulang dari awal, pemain juga harus mengambil kartu truth or dare ya, bisa truth atau dare sebelum mulai kembali. Kemudian pada selanjutnya di angka 6 ya, pemain mengambil kartu truth. Selanjutnya pemain mengambil kartu dare. Lalu pemain mengambil kartu dare lagi, pemain mengambil kartu truth, dan pada perintah pemain berhenti bermain 1 putaran meski mendapatkan 6 titik dadu, pemain tidak bisa untuk melaksanakan putaran lagi meski mendapatkan 6 dadu, karena perintah di nomor tersebut adalah pemain berhenti 1 putaran. Pemain mengambil kartu dare, kemudian di hampir finish ya, di nomor 14 pemain jatuh seperti di angka 5. Ketika jatuh, pemain mengulang dari awal, dan sebelum memulai pemain mengambil kartu truth or dare. Lalu yang terakhir adalah pemain finish.
Jika pemain melebihi hitungan garis finish, maka dihitung mundur. Lalu terdapat isi kartu, yaitu ada kartu truth. Kartu truth apa yaitu terdapat apa saja tanda-tanda yang menunjukkan seseorang mungkin mengalami ketergantungan media sosial. Lalu bagaimana cara mengetahui apakah kamu sudah mulai menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial? Selanjutnya, pernahkah kamu merasa terganggu atau tidak nyaman jika tidak dapat mengakses media sosial? Terdapat juga apa efek negatif dari penggunaan media sosial. Dan tentunya masih ada banyak lagi ya, 1 sampai 10. Lalu pada kartu DR juga terdapat 10 kartu. Misal yaitu terdapat buatkan atau ucapkan kalimat mengenai dampak negatif ketergantungan media sosial. Buatkan atau ucapkan kalimat apa saja yang membuatmu ketergantungan bermedsos ya. Ini seperti belajar asertif ya untuk peserta didik dalam menanggulangi kecanduan media sosial. Dan tentunya kartu isi DR ini terdapat 10 perintah. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, yaitu saya mencoba untuk membuat media ajar yang diterapkan di sekolah tempat mengajar dan manfaatnya. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan guru BK lainnya agar penerapan media ajar yang inovatif dan menyenangkan agar jelas dan efektif. Selanjutnya melakukan evaluasi pada media ajar setelah diterapkan untuk pengembangan selanjutnya. Ya, pada refleksi ini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman mengajar di kelas. Karena PPL di S1 dengan PPL ketika mengikuti PPG itu durasi waktunya jauh lebih berbeda. Oleh sebab itu saya lebih banyak mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan. Dan saya mendapatkan lebih spesifik mengenai materi-materi dulu yang pernah saya pelajari, dan kini saya lebih mendalami materi tersebut dan lebih memahami. Kemudian dari refleksi ini saya juga sebagai calon guru harus dapat menciptakan media pembelajaran yang inovatif agar peserta didik tidak bosan. Media pembelajaran inovatif dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, serta memfasilitasi pemahaman materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Guru itu menjadi penuntun, bukan penuntut. Peran seorang guru bukanlah untuk menuntut atau memaksa siswa untuk mengikuti arah atau pendekatan tertentu dalam pembelajaran, tetapi lebih sebagai penuntun yang membangun siswa menemukan jalan mereka sendiri dalam proses belajarnya. Selanjutnya saya lampirkan juga pada laman Google Drive mengenai rencana pelaksanaan layanan. Pada kartu truth order tentunya saya membuatnya dari indikator dari tujuan RPL itu sendiri. Kemudian di bawahnya terdapat link praktek bimbingan kelompok. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen penguji, pembimbing, atau audien yang melihat atau menonton. Dalam pembuatan video ini mungkin saya kurangnya karena saya juga masih belajar. Bila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Oke, ambil kartunya, Mbak. Apa yang membuatmu merasa harus selalu memeriksa media sosial? Takut ketinggalan berita sih, terus juga kan cek WA juga kalau ada yang penting gitu, atau informasi dari sekolah, kan biasanya lewat WA. Iya.